5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta, lalu menggambar peta geografis Indonesia, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, perhatikan peta berikut ini. Ya, ini adalah peta Indonesia. Ayo simak percakapan siswa kelas 5 berikut ini berdasarkan gambar peta tadi. Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita. Aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Tanya Siti. Ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim. Bagaimana kalau kita mencari tahu bersama-sama? Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan. Nah, negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar adik-adik dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, oleh karena itu penduduk yang tinggal di negara maritim itu banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia itu juga merupakan negara agraris. Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia ini memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Nah, perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Nah, abu vulkanik dari gunung berapi ini dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, adik-adik, keberadaan negara Indonesia ini sebagai negara tropis itu juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, itu membantu para petani dan nelayan Indonesia itu untuk bekerja. Nah, kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan dari Indonesia. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, mari kita cari pokok pikiran dan informasi penting dari masing-masing paragraf. Di paragraf 1, pikiran utamanya adalah
Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya adalah Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau. Lalu negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Paragraf yang kedua, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia ini juga merupakan negara agraris. Nah, informasi pentingnya adalah pengertian dari negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sedangkan di paragraf ketiga, pikiran utamanya adalah keberadaan negara Indonesia itu sebagai negara tropis yang sangat menguntungkan. Nah, informasi pentingnya Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adik-adik yang hebat, coba kalian buat ringkasan berdasarkan bacaan tadi. Nah, kalian kan sudah membuat tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi. Nah, sekarang kalian ringkas itu semuanya menggunakan kalimat kalian sendiri. Kalian juga harus memperhatikan ya tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, negara Indonesia itu termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibandingkan daratannya. Nah, selain itu Indonesia ini merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan, ya, dengan hujan ya. Semua kekayaan dan kondisi alam tersebut, para petani dan nelayan Indonesia itu sangat terbantu. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Dengan menggunakan peta, kita itu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk kenampakan alamnya. Nah, perhatikan 2 kenampakan alam berikut ini. Ada pegunungan dan ada pantai. Tahukah adik-adik nama kenampakan alam tersebut? Nah, dengan mengetahui kenampakan alam, kita juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam apa yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Kini saatnya bagi kita untuk mengetahui nih kondisi geografis daerah kalian sendiri menggunakan peta. Nah, coba bekerjalah bersama dengan teman sebangkumu ya adik-adik. Siapkan alat dan bahan seperti peta pulau tempat kalian tinggal. Lalu kalian juga siapkan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, bacalah kembali nih langkah-langkah menggambar peta seperti yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Gunakan pensil warna untuk menunjukkan pada petamu tentang ketinggian daerah masing-masing. Adik-adik perhatikan nih nama berbagai kenampakan alam yang ada, misalnya seperti gunung, selat, atau laut yang berada di wilayah kalian. Nah, kalian juga harus menggunakan warna yang berbeda agar terlihat seperti peta yang asli ya. Kamu dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan kedalaman lautan. Nah, dari data tersebut kalian dapat mengetahui daerah mana yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, adik-adik, daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan itu biasanya penduduknya itu bertani sayuran. Nah, sedangkan daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya itu bertani dengan mengolah sawah. Nah, bagaimana dengan daerah yang berada dekat laut adik-adik? Nah, yang dekat laut biasanya bekerja sebagai petani. Nah, gunakan gambar peta yang telah kalian warnai untuk menunjukkan dan menjelaskan informasi tentang kemungkinan kegiatan penduduk di daerah yang memiliki perbedaan kenampakan alam. Lalu kalian bisa tuliskan kesimpulannya. Begitu ya tugas untuk kalian semua, menggambar peta sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Nah, adik-adik yang hebat, masih ingatkah kalian dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Nah, tentu ingat ya, kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya ya.
Dengan sumpah yang telah diikrarkan oleh para pemuda, ini mewakili masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik, menurut kalian ya, bagaimana sih peran para pemuda saat itu? Ya, perannya sangat penting ya. Apa akibat dari sumpah tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, inilah pentingnya Sumpah Pemuda itu ya, karena dari situlah terjadi persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, walaupun negara kita kini telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Ya, untuk mempertahankan suatu bangsa itu diperlukan persatuan dan kesatuan ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat itu tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin ini ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia ya bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Nah, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo ini adalah sebuah usaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Nah, sementara kebangkitan pemuda Indonesia itu ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan ini selalu mendapatkan tantangan. Nah, tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Nah, untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani, adik-adik. Misalnya ya, ada Jenderal Sudirman dan Bung Tomo, merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Nah, kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, untuk mempersatukan bangsa itu sering terancam oleh gerakan-gerakan yang ada dalam masyarakat yang ingin memecah belah NKRI kita. Nah, misalnya ada gerakan Aceh Merdeka di Aceh ya, dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua. Nah, ini merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Nah, pada masa kini, usaha untuk mempersatukan bangsa itu sering terancam oleh gerakan-gerakan itu, adik-adik. Jadi diperlukan ya adanya perundingan ya. Nah, perundingan pada masa reformasi. Nah, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras nih untuk melakukan perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Nah, setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan tadi. Contohnya adalah Bapak Abdurrahman Wahid ini, Presiden keempat Indonesia. Ini merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, ini ya adik-adik ya, salah
satu kata-kata beliau ya. Saya tidak peduli mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki atau dituduh apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan walaupun kita beraneka ragam. Adik-adik, dengan menggunakan informasi tadi, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Jadi setiap tanggal 20 Mei itu kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tanggal 20 Mei merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat dan tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo ini. Jadi makanya untuk berdirinya organisasi Budi Utomo ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Nah, perannya ini adalah mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara berjuang melalui pendidikan. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang adik-adik ya. Nah, pada waktu dulu semangat persatuan itu mendapatkan tantangan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Sedangkan pada zaman sekarang untuk usaha mempersatukan bangsa dan mempertahankan bangsa kita untuk tetap bersatu itu sering terancam karena ada gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja nih usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Nah, pada zaman dulu untuk melawan kekuatan asing muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru ya, di segala penjuru Indonesia. Contohnya ada Jenderal Sudirman, Bung Tomo, ya ini tokoh-tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing atau melawan penjajah. Nah, pada masa kini usaha untuk mempersatukan bangsa yang sering terancam oleh gerakan-gerakan masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia itu dilakukan dengan perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Nah, adik-adik di sini kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat clipping ya. Nah, terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari dari dulu hingga kini itu terekam banyak sekali peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Nah, dengan temanmu nih ya, buatlah sebuah clipping yang menunjukkan usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kalian bisa mencari melalui surat kabar, majalah, melalui internet atau melalui Google ya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Nah, kalian ulas nih berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan. Nah, terutama nih kalian harus mengumpulkan informasi tentang usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, adik-adik bisa mencari informasi ini ya. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian juga. Nah, adik-adik, mengapa sih bangsa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai negara maritim? Nah, Indonesia ini disebut negara kepulauan sekaligus negara maritim karena Indonesia ini terdiri dari banyak pulau dan memiliki laut yang luas dibanding dengan daratannya. Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis? Nah, dari sebuah peta geografis kita itu bisa memperoleh informasi mengenai kenampakan alam ya, kenampakan alam dari suatu wilayah, lalu luas wilayah, nama-nama wilayah dan batas wilayah suatu daerah.
Apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Nah, manfaatnya yang pertama, pastinya kehidupan masyarakat akan menjadi damai. Masyarakat Indonesia tidak akan mudah diadu domba adik-adik kalau ada persatuan dan kesatuan. Lalu akan mempercepat pembangunan sehingga kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera. Nah, berikan contoh nih ancaman terhadap persatuan kita yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya nih adik-adik ya, tawuran antar pelajar atau golongan masyarakat. Nah, itu akan mengancam persatuan dan kesatuan kita. Lalu ada sikap fanatisme yang menciptakan kebencian antar golongan atau antar organisasi masyarakat. Lalu berita yang menyesatkan atau berita hoax ya. Lalu ujaran kebencian yang disampaikan di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, ini adalah contoh-contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan yang muncul dari dalam masyarakat sendiri. Adik-adik, usaha apa sajakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Nah, di sini usahanya kita bisa memperbaiki pola pikir masyarakat, pola pikir kita agar selalu itu mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya dengan bersikap toleran terhadap sesama, meskipun kita berbeda status agama, suku, dan lainnya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.